Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Selamat sore dan jumpa lagi dengan Pak Git. Ya, demikianlah pidato dari Pak Prabowo yang artinya siap membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Potongan video ini cuma segini gitu teman-teman. Jadi orang itu melihatnya atau melihatnya kok tiba-tiba Pak Prabowo buka hubungan diplomatik dengan Israel gitu. Apa yang terjadi? Dan setelah kalau kita cek gitu beberapa komen tuh isinya gitu teman-teman. Kebanyakan dari isinya itu ya seperti ini. Astagfirullahaladzim, nauzubillah gitu ya. Astagfirullahaladzim, kemudian innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Jelas kalau yang berkomen seperti ini adalah orang-orang yang pro Palestina. Tapi tidak semua ya, tidak semua berkomen begitu. Tapi kebanyakan komennya seperti itu gitu. Ya, ada juga yang mantap Pak gitu, maksudnya mendukung hubungan diplomatik dengan Israel. Sebetulnya wacana mendukung Israel atau istilahnya membuka hubungan diplomatik dengan Israel ini bukan sekarang aja ya. Dari zaman dulu, zaman Gus Dur pun ya, Gus Dur ini sudah pengen membuka wacana diplomatik dengan Israel. Cuman pada saat itu ya terjadi pro kontra dan akhirnya nggak jadi gitu loh. Nah, artinya banyak hujatan terhadap Gus Dur gitu. Yang sebetulnya analisa Gus Dur itu masuk akal teman-teman. Artinya gini, kalau Israel itu artinya berbuka hubungan dengan diplomatik dengan kita, artinya kan berteman gitu ya, berteman dengan Israel. Jadi maksudnya Gus Dur itu waktu itu adalah kalau dia dinasehati oleh teman ya itu masuk gitu istilahnya gitu. Tapi kalau dia dinasehati oleh orang yang istilahnya menentang atau musuhnya, ya orang nggak bakal mau ya. Contohnya kalau kita menasihati musuh kita gitu, mana mungkin dia mau dinasihati gitu ya. Tapi kalau kita menasihati teman kita kan enak. Nah, itu maksudnya maksud Gus Dur tuh analoginya ke sana gitu. Dan tentang Pak Prabowo menceritakan ini atau siap membuka hubungan diplomatik dengan Israel itu dengan syarat sebetulnya. Cuman potongan videonya aja yang dipotong gitu. Artinya membuka diplomatik dengan hubungan dengan Israel dengan syarat mendukung Israel juga gitu ya. Dengan syarat Palestina itu dimerdekakan. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Pak Prabowo ini. Tapi ya namanya orang ya motong konten gitu, motong pidato presiden hanya separuh saja yang keseluruhannya nggak diambil. Sebetulnya tinggal nambahin inti ya sebetulnya. Cuman Pak Egi dapat tadi potongannya seperti itu waktu awal. Pak Egi lihat juga komennya, wah kok jadi banyak pro kontra yang jelas kan. Tapi ya kalau kita cek lagi ke mass media gitu, ternyata ya memang seperti itu. Artinya mendukung kemerdekaan Israel kalau dengan syarat itu Palestina itu juga merdeka. Syaratnya itu dengan seperti itu. Tindakan ini adalah tindakan bagus gitu. Artinya mendukung perdamaian di dunia. Ya artinya tidak pilih kasih apapun bangsanya, apapun agamanya gitu. Yang jadi permasalahan kan mindsetnya orang Indonesia tuh kebanyakan di sini yang pro Palestina dengan pro Israel malah berantem sendiri di Indonesia. Itu pernah terjadi waktu itu di Sulawesi gitu ya. Yang mana yang berantem, wah sini ikut berantem juga. Padahal sama bangsa sendiri gitu. Soalnya ya ada seperti ini ya, ada wacana yang dikembangkan kalau ini adalah perang agama gitu. Kalau kita logikakan, misalnya ini terjadi perang agama, ya di Israel itu juga ada Muslim di sana, penduduk Muslim ya sekitar 15%-an lah, sekitar segitu. Dan di sana ada 400 masjid gitu, yang 73 masjidnya itu ada di Yerusalem. Gitu. Kemudian gaji para imam itu ya
gaji imam-imam masjid dan apa istilahnya marbot gitu ya, ini digaji oleh pemerintah Israel. Seperti itu teman-teman. Dan demikian pula dengan pihak Palestina, ada bangsa Yahudi di situ, atau katakanlah Yahudi ya. Yahudi itu kadang orang nyebutnya bangsa, kadang nyebutnya agama gitu. Kita sebut aja Yahudi gitu. Itu 13 persen di situ tinggal. Dan mereka juga hidup berdampingan, artinya biasa aja gitu. Adapun yang misalnya kelompok Yahudi yang tidak suka akan pemerintahan Israel yang menyerang Palestina juga banyak gitu. Artinya di sini menyimbolkan bahwa perang ini bukan perang agama. Yang permasalahan kan perang Hamas sama Israel. Hamas ini kalah senjata, mainnya gerilya gitu, masuklah ke pemukiman warga. Nah, Israel kan stres juga kalau perang nggak terbuka, dia repot, akhirnya bombardir tempat pemukiman warga, yang akhirnya warga yang jadi sasaran. Itulah jadi permasalahan dunia sebetulnya. Dan korban-korban di Gaza dari pihak Israel maupun Palestina ya semua ada gitu, walaupun memang kalau dilihat karena pengaruh dari senjatanya gitu ya, nah, banyak korban yang di Palestina gitu ya, disebabkan serbuan tadi yang membabi buta, karena Hamas ini ya masuk ke tempat-tempat pemukiman warga, jadinya nyerangnya Israel itu ya seperti itu, kolang kabut gitu. Ya, ini sedikit lari dari konteks pembicaraan pembukaan diplomatik lah seperti itu ya. Itu pun asumsi Pak Git yang notabene juga banyak orang yang berasumsi seperti ini, tapi yang teman-teman yang berpendapat kalau ini perang agama ya silahkan saja, tapi dengan alasan yang apapun itu gitu ya. Dan wacana yang tentang ini adalah perang agama gitu, ini yang makin bahaya tuh ya di situ, menyudutkan seperti itu. Jadi apapun itu kalau bentuknya mendukung perdamaian dunia gitu ya, nah, kita masih mendukung lah gitu. Artinya Pak Git juga dan beberapa teman yang mungkin yang mendengarkan ini dan menonton ini mungkin setuju gitu dengan alasan perdamaian. Jadi tidak ada lagi korban gitu. Yang penting kan itu, tidak ada perang, tidak ada lagi korban. Kalau selagi masih ada perang ya pasti ada korban lah. Entah itu dari pihak Israel ataupun dari pihak Hamas gitu ya. Dan sebetulnya Hamas dan Fatah pun ini ya tetap berselisih gitu. Intinya di Palestina ini ada dua kubu juga sebetulnya. Kalau merdeka pun, katakanlah merdeka, nanti ya ada pergesekan gitu loh antara Fatah dan Hamas ya. Tapi yang penting intinya yaitu merdeka dulu ya, Palestina merdeka, baru Israel didukung merdeka. Itu kan apa inti dari pembicaraan atau pidato Pak Prabowo kan seperti itu. Arahannya yang awal adalah memerdekakan Israel dengan syarat Palestina juga merdeka. Menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.